Ibu-ibu, bapak-bapak dimasukkan yang rahmat Allah SWT. Kita akan melanjutkan kajian Tafsir Al-Munir karangan Dr. Wahbah Zuhaili. Masih menjelaskan tafsir surat Hud. Kita masuk di ayat 84 sampai 95. Di tema ini 84 sampai 95 kita akan menjelaskan tentang kisah Nabi Shu'aib. Di pertemuan sebelumnya sudah kita jelaskan kisah Nabi Lut. Sekarang masuk kisah Nabi Shu'aib. Ayatnya cukup panjang, tapi nanti akan kita bahas secara singkat, tetapi tetap kita bisa coba memahami dari keseluruhan ayat tersebut. Awali dari ayat yang ke-84. Wa ila Madyana akhahum Syu'aiban. Kami mengutus, maksudnya kami sini Allah mengutus kepada kaum Ad atau bangsa Ad, bangsa Madyan itu adalah Syu'aib. Yang Syu'aib itu berasal dari saudaramu sendiri. Polanya hampir sama dengan beberapa kisah sebelumnya, seperti Nabi Hud, Nabi Lut, dan yang lainnya. Itu diutus oleh Allah itu ya diambilkan dari orang setempatnya gitu. Jadi Allah menunjuk orang setempatnya atau saudaranya, bahasanya akhahum, saudaramu. Ketika Syu'aib dan diangkat menjadi nabi, dakwah apa yang beliau lakukan? Ada dua di sini, Bapak Ibu. Ada dua isi dakwah Nabi Syu'aib untuk kaumnya, yakni kaum Madyan. Madyan itu sebenarnya nama tempat ya. Jadi nama tempat namanya Madyan, itu ada di sekitar daerah Jordania, di Jordania. Nah, Nabi Syu'aib berdakwah di bangsa Madyan. Kemudian beliau menyampaikan pesan dakwahnya ada dua nih. Pesan dakwah Nabi Syu'aib untuk kaumnya. Qala, berkatalah sapa Syu'aib, ya qaumi, wahai kaumku. Nah, ini isi dakwahnya. Yang pertama adalah ubudullaha malakum min ilahin ghairuh. Sembahlah Allah. Jadi dakwah tauhid ini dakwah yang pokok. Hampir semua para nabi yang sudah kita baca dan kita jelaskan kisah para nabi, seluruhnya isi dakwah yang pokoknya adalah itu, dakwah tauhid. Ubudullaha. Sembahlah Allah. Maka kita harus selalu mengingatkan sembahlah Allah kepada anak cucu kita. Mungkin bahasa sekarang sembahlah Allah itu kira-kira kita mengingatkan, nak, jangan sampai kamu pindah agama. Jadi kita ingatkan. Kan banyak juga cerita di masyarakat, bapak ibunya muslim, dalam perjalanan pindah agama. Saya juga punya kisahnya dari teman istri saya waktu ngajar di sekolah. Sama-sama guru agama, pakai jilbab, tapi waktu itu masih muda, belum nikah. Tapi saat mau nikah ini ternyata dapat pasangannya yang nonis. Dan entah bagaimana deal-dealnya, padahal bapaknya juga sama. Katanya sih ya termasuk tokoh di kampungnya. Tapi anaknya bisa berpindah agama. Itu karena persoalan pasangan. Maka Bapak Ibu yang punya anak atau cucu ya, yang mungkin sudah saatnya mau menikah, jadi jangan biarkan
anak itu ta'aruf sendiri, kita nggak tahu kenalannya dengan siapa, agamanya apa. Nah ini kan bagian dari pesan makna ubudullah, tetap sembahlah Allah. Jangan bapak ibu sudah tidak ada, nanti kamu bagaimana? Apakah tetap masih mau ngaji pagi subuh seperti ini, masih mau baca Quran seperti ini? Jangan-jangan ini yang ibu selalu pesankan, tolong jaga agama, kira-kira gitu. Ubudullah. Kalau konteksnya sekarang ya. Kalau ini konteksnya memang dulu ada yang benar-benar menyembah kepada selain Allah. Ubudullah, sembahlah Allah, malakum min ilahin ghairu, karena tidak ada lagi Tuhan selain Allah. Hakikat Tuhan yang sebenarnya adalah Allah. Inilah dakwah yang pertama, dakwah tauhid, mengingatkan ubudullah. Yang kedua, misi dakwah Nabi Syuaib itu adalah ini kaitan dalam muamalah. Kalau tadi dalam tauhid mengingatkan sembahlah Allah, kalau yang kedua ini dalam hal bermuamalah. Wala tanqusul mikyala wal mizan. Kalian tidak boleh mengurangi takaran dan timbangan. Biasanya ini pedagang berarti. Jadi yang profesinya pedagang diingatkan jangan sekali-kali mengurangi takaran ataupun timbangan. Ini arakum bi khairin. Karena aku lihat, kata Syuaib, kita ini, kamu ini, kan kita ini maksudnya Syuaib dan itu kan bagian dari negeri Madian itu, bahkan saudara. Kita ini bi khairin, dalam keadaan baik-baik saja. Baik itu dalam keadaan makmur. Sesungguhnya kita ini termasuk negeri yang makmur, negeri yang berlimpah. Kenapa harus mengurangi takaran, mengurangi timbangan hanya untuk menambah keuntungan-keuntungan? Tanpa dengan cara-cara yang seperti itu pun kita ini sudah banyak, sudah makmur. Tidak perlu, jangan kali-kali melakukan itu. Karena di sini tantangan, salah satu tantangan dakwah Nabi Syuaib, kaum Madian itu adalah kaum yang selalu suka mengurangi takaran dan timbangan. Jadi istilahnya sudah bukan rahasia lagi. Atau bahasa lain rahasia tapi umum. Ada orang bilang kan, tapi ini rahasia umum ya, rahasia kok umum. Rahasia itu gak ada yang tahu, tapi karena saking yang tahunya banyak akhirnya rahasia tapi umum. Ini sudah rahasia umum. Penduduk Madian itu memang senang mengurangi takaran dan timbangan. Jadi Bapak Ibu kalau berkunjung ke negeri itu, ke tempat itu sudah terkenal, para pedagang di sana itu selalu mengurangi takaran timbangan. Jadi kira-kira orang sudah paham, di kota itu kalau berkunjung ke sana, transit di sana, belanja, shopping, itu terbiasa dengan mikyal wal mizan, mengurang-urangi dalam takaran dan timbangan. Bahasa logikanya mungkin kalau benar-benar dalam keadaan pailit ya, ingin menambah lagi keuntungan, masih tanda kutip logikanya wajar nambah. Ini kamu ini sudah kaya, sudah makmur negeri kita ini, kenapa harus curang? Walaupun dalam bahasa hukum ya, dalam keadaan apapun ya tidak boleh curang itu. Kami lihat ya bahwa kita ini kan negeri yang khair, negeri yang tidak kekurangan. Kenapa harus mengurangi takaran dan timbangan? Wa inni akhafu alaikum adzaba yaumim muhit, dan aku khawatir akan menimpa kepada kalian satu hari atau satu saat siksa. Jadi hampir sama ya polanya. Setiap para nabi, para rasul berdakwah mengingatkan dulu, tapi nanti di akhirnya, ending-endingnya itu nanti akan ada siksa yang diturunkan Allah kepada kaum yang melanggar ajaran. Kalau kemarin kan kaum Nabi Lut kan pokok persoalannya atau problem dakwahnya adalah LGBT. Kalau ini
pokok persoalan dalam sosial kemasyarakatannya itu adalah ini, suka mengurangi takaran dan timbangan. Kalau orang dulu nakar apa itu, beras pakai apa namanya, wadah ya, tapi ibu jarinya kan ikut masuk, kan dicuil-cuil gini bergerak. Terus nakar minyak apa itu, goreng segini gini, ininya kan belum tuntas, gini lagi, terus kan sini masih ada itu. Tidak terasa. Kalau dengan tujuannya memang untuk mencari keuntungan dengan cara tadi mengurangi takaran dan timbangan, ya ini tidak boleh. Banyak ayat ini seperti wailul lil mutaffifin alladzina daktalu ala nasi yastawfun dan seterusnya. Kalau dulu orang penjual apa itu, mohon maaf Pak, kain ya, kan per meter, cara ngitung meternya gimana gini, set, tapi gininya kan gak lengkap. Coba lengkap, oh utuh, 1 meter. Kalau ini set, udah dikebut, set. Mungkin dia sudah pahamnya ada yang terkurangi, walaupun berapa senti dengan tujuan ya, untuk ngakali, maka tidak boleh. Itu Allah tahu semuanya. Yang mohon maaf jualan bensin di pinggir jalan supaya barokah, itu jualnya akadnya jangan 1 liter 12.000. 1 botol saja. Kalau akadnya 1 liter, coba cek lagi ada 1 liter enggak? Mungkin udah berkurang. Enggak ada 1 liter. 1 liter 12.000. Tapi kalau 1 botol, ketika dicek, Pak kok ini kurang 1 liter? Ya memang saya jualnya per botol kok. Berbotolnya 12.000. Tapi kalau jualnya per liter, coba dicek. Jadi akadnya ini per liter apa? Kalau per liter ya harus jelas. Ada nggak 1 liter di dalam botol itu? Jangan-jangan nggak ada. Ya? Nah, jadi per botol. Kemarin zakat fitri. Zakat fitri itu kan 2,5 kilo. Ada beras yang sudah dipaketi 2,5 ya. Kita kan enak tuh, tinggal beli saja. Gak usah nimbang lagi 2,5 kilo. Tapi kemarin saya kan mencoba beli yang langsung paket lah 2,5 kilo. Karena mau beli yang udah dapat. Cuman dalam hati saya ragu, apakah 2,5 kilo sudah benar-benar 2,5 kilo atau ada kurang sedikit? Karena saya nggak ingin zakat fitri saya yang kurang. Akhirnya karena boleh pesen, Bu nanti timbangannya dilebihkan saja, jangan 2,5 tapi 2,6, lebihkan sedikit. Karena kalau sudah yang jadi begitu, ini benar enggak ya? Ya kalau mau dibuktikan, timbang lagi sendiri udah 2,5 kilo belum. Jadi bisa pesen enggak dibungkus? Bisa. Nah, kalau begitu paketnya jangan 2,5, 2,6 saja. Saya minta lebihkan sedikit ya. Tujuannya itu supaya menyempurna. Jadi lebih baik sempurna daripada kurang. Nah, tapi yang di toko-toko, mohon maaf bukan suudon ya. Ya mudah-mudahan betul kan sudah banyak tuh di toko-toko 2,5, 5 kilo. Ya mudah-mudahan sih betul. Tapi kalau mungkin ada pedagangnya bukan tokonya nih, pedagang yang itu apa yang bikin paketnya itu udah paham di barangnya agama dengan niat ini bukan untuk mengurangi karena tahu ini akan dipakai oleh masyarakat untuk zakat fitri, ini kan ibadah. Nah, termasuk mungkin di PRM atau di PCM yang menyelenggarakan itu, maka dipastikan para pengelola itu tadi tolong pastikan ya lebih baik disempurnakan supaya nanti ya barokah semuanya. Karena ini akhafu alaikum adaba yaumin muhin. Saya khawatir kalau ini selalu dilakukan kecurangan dalam takaran, dalam timbangan, nanti suatu saat pasti akan ada azab menimpa kalian. Di ayat 85 Nabi Syuaib mempertegas lagi. Jadi saking sayangnya dengan umat diingatkan, wa ya qaumi wahai kaumku aufu
tolong penuhi, tolong sempurnakan. Jadi diulang lagi, diingatkan sebagai taukid. Sempurnakanlah oleh kalian fil mikyal wal mizan, dalam hal takaran, dalam hal timbangan, bil qisti, dengan adil. Adil itu Bapak Ibu, kalau dalam takaran dan timbangan menurut pendapat saya yang sebut adil itu tidak kurang dan tidak lebih. Kalau umpamanya dalam wadah ini namanya apa segini? Rata itu apa namanya? Hah? Seberuk. Beres. Nah, pokoknya segitu, tidak usah mencucu dan tidak usah kurang. Itu namanya adil. Jadi adil itu tidak perlu dilebihkan juga, tidak usah dikurangi juga. Ya sudah, kalau ukuran segitu ya segitu aja. Datar ya datar. Kalau dilebihkan ya itu kalau mau tambah barokahnya, sodakohnya ya tidak apa-apa. Tapi namanya adil itu tadi tidak kurang, tidak lebih. Itu namanya adil. Bil qisti. Kalau ngukur kain sekarang sudah nggak perlu lagi pakai tangan. Kan sudah ada ini alatnya. Pakai di kayu ini ya, kan ada meteran. Udah pakai meteran saja biar jelas. Meter. Jadi tidak ada istilah ya syubhat di dalam ukuran-ukuran dan timbangan itu. Pom bensin juga tidak semuanya, ada yang ngakali takarannya. Tertulisnya sih liter, 1 liter, 1 liter. Tapi ternyata ya ada juga pom yang nakal, sehingga kan harus ada pengecekan ya. Namanya apa itu ya. Sehingga ada yang terkenal ya, saya tidak menyebut nama, katanya kalau di pom sana itu kayaknya kurang ini gitu. Tapi kalau yang pom sana bagus loh, itu takarannya itu mesti kan kita juga kadang mendengar begitu. Ya kalau memang demikian faktanya ya kita perlu sampaikan, kalau bisa, kalau enggak ya berarti kita tinggalkan. Berarti itu namanya enggak barokah, pelanggannya enggak ke situ. Ya. Kenapa harus menyempurnakan takaran dan timbangan? Karena itu merugikan manusia. Dirinya untung, tapi dia telah merugikan pada orang lain. Kan umumnya begini, kita contoh mohon maaf ya, kalau menjadi pembeli, kalau ingin jadi pembeli kan inginnya tidak kurang. Ketika jadi pembeli inginnya tidak kurang dalam takaran dan timbangan, berarti ketika kita sekarang posisi jadi pembeli, jangan mengurangi takaran dan timbangan. Karena kalau posisi kita begitu pun, kan si pedagang juga beli lagi dari agennya, kan berharap agennya juga jujur, jangan dikurangi takaran dan timbangannya. Jadi semua orang itu kalau ditanya untuk diri sendiri inginnya kan yang sempurna. Ketika setiap kita ingin mendapat yang sempurna, kenapa memberi kepada orang lain yang tidak sempurna? Kan gitu. Kan logikanya salah. Setiap kita ingin yang baik, tapi kenapa memberi pada orang lain yang tidak baik? Hanya untuk menguntungkan diri sendiri. Sehingga Quran mengatakan wala tabkhasun nasa asya'ahum. Jangan kamu tabkhasu, merugikan manusia, asya'ahum, apapun. Dan dipertegas lagi wala ta'sau fil ardi mufsidin, jangan melakukan kerusakan di muka bumi. Jadi kerusakan itu bukan hanya dari segi materi yang nampak, gunung digunduli, bumi dilobangi, bukan hanya itu. Tapi merusak sistem ekonomi. Merusak sistem ekonomi, ini bagian dari mufsidin. Para kapitalis ya. Jadi semuanya sudah dikuasai oleh kapitalis, sampai perang pun dalam rangka ya membunuh manusia, tapi tujuannya tetap ekonomi itu. Ya, yang perang yang sekarang disaksikan itu ya, perang Amerika. Tujuannya apa? Itu tetap ekonomi tujuannya itu. Bukan hanya beralasan supaya Iran tidak punya nuklir, bukan itu. Tapi di dalam perang ada keuntungan-keuntungan. Ya, menjajah lah misalnya, untuk mendapat keuntungan yang sebesar-besarnya.
Itu rusak itu. Jadi bumi ini rusak moralnya. Karena pola sistem ekonomi yang ada di masyarakat. Sebagian juga di masyarakat, mohon maaf ya, ada sistem-sistem ekonomi yang rusak secara moral itu riba yang Bang suka keling namanya apa ya? Itu Bang Plecit itu ya. Bang Plecit, mohon maaf ya. Tapi itu bagi masyarakat ekonomi bawah itu menarik karena mau pinjam juga susah, ini kan cepat. Tapi kemudian juga ya saya pinjami tapi bayarnya harus lebih. Sudah tahu sebetulnya, tapi kondisi seperti itu ya akhirnya dianggap hal yang biasa. Padahal ini rusak secara aturan, secara sistem rusak. Ada yang diuntungkan, dia meraup keuntungan sebanyak-banyaknya, tapi ada yang dirugikan. Ya, apalagi sekarang berkembang lebih lagi apa yang online itu pinjol ya. Nah ini pinjol juga bahaya juga, ini kan udah banyak kasusnya tuh. Itu namanya rusak. Jadi yang sebut mufsidin ya, wala ta'sawfil ardi mufsidin, jangan melakukan kerusakan di muka bumi tadi, kerusakan dalam bentuk apapun. Baqiyatullahi khairul lakum in kuntum mu'minin wa ma'ana 'alaikum bikhafid. Kebaikan Allah masih ada buat kalian jika kalian mukmin. Tetapi saya tidak bisa menjaga kalian. Maksudnya kalau Allah sudah menurunkan azab, kata Syuaib, wa ma'ana 'alaikum bihafid. Aku tidak bisa menjaga kalian. Aku hanya bisa mengingatkan, menasihati. Tapi kalau kalian tetap berperilaku curang dalam takaran dan timbangan, ya jangan salahkan. Saya hanya mengingatkan. Ini mumpung ada baqiyatullah, baqiyat itu sisa. Mumpung masih ada kesempatan gitu. Sebelum datang azab Allah menimpa kalian. Bapak Ibu jemaah yang rahmatullah SWT. Itulah dakwah Nabi Syuaib, dua hal, mengingatkan untuk menyembah Allah dan supaya baik dalam bab muamalah. Bagaimana respon dari kaumnya? Nah ini dijawab dari sebelumnya. Qalu ya Syuaib, wahai Syuaib, as-salatuka ta'muruka an natruka ma ya'budu aba'una aw an naf'ala fi amwalina ma nasha'u innaka la antal halimur rasyid. Di sini jawaban dari kaumnya. Nah ini sedang mendialogkan ya ini. Tadi pernyataan dari dari Nabi Syuaib, sekarang respon dari kaumnya. Kaumnya bilang gini, ya Syuaib, Syuaib, as-salatu ka ta'muruka an natruka ma ya'budu aba'una aw naf'ala fi amwalina ma nasha'u. Jawabannya juga ada dua. Ini sinkron nih ayat ini. Jadi kalau diteliti itu emang pas ini. Isi dakwahnya dua, jawabannya juga dua. Apa jawabannya? Kata kaum Nabi Syuaib, Syuaib, as-salatu ka, apakah salatmu itu hanya cuman sekedar untuk menyuruh kami meninggalkan apa yang sudah kami sembah oleh abauna, bapak-bapak kami? Kan karena Syuaib ini kan akhohum, saudara, jadi orang dia dekat lah kira-kira keluarga atau sak kampung kira-kira. Jadi ternyata kamu sholatmu itu cuman begini tuh. Hasil sholatmu itu hanya cuman untuk melarang-larang kami menyembah berhala-berhala ini. Jadi hasil dari sholatmu itu ternyata cuman untuk melarang kami supaya tidak menyembah ini dan itu. Karena tadi kan dilarang tuh menyembah selain Allah. Lalu yang kedua, aw naf'ala fi amwalina ma nasya'u. Apakah sholatmu itu hanya cuman sekedar untuk melarang kami untuk mengelola harta kami? Ini kan harta kami yang mengelola, ya terserah kami. Kenapa kalian larang? Kamu larang nggak boleh begini, nggak boleh begitu. Mau ditambah takaran atau dikurang takaran, itu terserah kami, memang itu harta kami. Nah, jadi responnya ya menolak intinya. Innaka la antal halimur rasyid. Sungguh engkau wahai Syuaib adalah orang yang lembut lagi cerdas.
Bapak Ibu perhatikan pola kalimat. Di sini kalimatnya itu positif, tapi maknanya negatif. Coba kata kaumnya, kamu ini Su'aib, antal halimur rasyid, kamu orang yang lembut, kamu orang yang santun, kamu rasyid, kamu orang yang cerdas. Tapi ini maknanya ejekan. Jadi menyebut santun dan pintar itu ejekan. Seperti kita coba kalau Bapak musuhan. Oh ternyata sekarang kamu udah pintar ya. Kan menyebut pintar itu bukan memuji benar pintar, kan maksudnya mengejek. Ternyata kamu sekarang udah pintar ya. Walaupun dengan nada yang santun. Kan anak melawan bapak, melawan orang tua. Ternyata sekarang kamu lembut ya. Kan memuji kata lembut, tapi sungguhnya itu marah. Jadi kaumnya ini marah kepada Su'aib. Lalu kemudian Nabi Su'aib menjawab, qala ya qaumi araitum in kuntu ala bainatin min rabbi wa razaqani minhu rizqan hasana wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum anhu in uridu ilal islah mastata'tu wa ma taufiqi illallah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Kata Nabi Syuaib, wahai kaumku, coba bagaimana pendapatmu? Apa yang aku sampaikan ini ada bayinah, ada bukti yang benar min Rabbi dari Allah. Kalau saya meyakini ini kebenaran dari Allah, wa razzaqani min rizqan hasanan, dan Allah pun telah memberikan rezeki yang baik untuk kita semuanya. Lalu apakah pantas saya membiarkan kamu seperti itu? Nah, kira-kira begitu ya. Dan tujuanku bukan apa-apa. Saya tidak ingin mencampuri cara pengelolaan harta, tapi yang aku inginkan hanya in uridu illal islah. Kita ini hanya ingin mendapatkan islah. Islah itu kebaikan. Saya hanya mengatakan ini kebaikan bersama. Kalau Bapak Ibu pun ya dalam berkeluarga, bertangga, kalau memang ada keluarga kita yang melakukan cara praktek bisnisnya enggak benar, kita ingin mendapatkan kebaikan semuanya. Islah ini kebaikan sama bersama. Ya jangan begitulah cara bisnisnya. Kemudian wa ya qaumi ayat 89 wa ya qaumi la yajrimannakum shiqaqi ayyusibakum mislu ma asaba qauma nuhin aw qauma hud aw qauma salih wa ma qauma lutin minkum biba'id. Nah ini Nabi Syuaib mengingatkan lagi, wahai kaumku, janganlah kalian mempertentangkan perbuatan kalian dengan menjadikan dosa sebagaimana itu telah menimpa ma'asoba qaumi Nuh, pernah terjadi kepada kaum Nuh. Itu hati-hati, kaum Nuh diberikan banjir besar. Au qaumi Hud, atau terjadi kepada kaumnya Hud ya, pada surat-surat ayat sebelumnya itu diberikan angin yang besar. Terus au qauma Salih, kaumnya Nabi Salih yang itu diberi apa ya? Kan onta itu ya, mukjizatnya, lalu diberikan suara petir menggelegar yang mematikan semuanya. Kemudian wa ma qaumi lutin minkum bibaid, dan yang terdekat tadi bibaid itu kan jauh. Yang terdekat kemarin peristiwa yang menimpa kepada kaum Lut. Jadi jangan sampai sekarang menimpa kepada kaum Su'aib ini, kepada kita ini Madian. Oleh karenanya istaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaih inna rabbi rahimun wadud. Nabi Syuaib dengan penuh kasih mengingatkan, beristighfarlah, mohon ampunlah kepada Rabb kalian, kemudian tubu, bertaubatlah. Ya, jadi ini selalu mengingatkan walaupun umatnya tidak mau. Istaghfiru. Nah, di sini kalimat istaghfir itu kan artinya istighfar. Ini kalau konteksnya kepada orang yang kafir, istaghfiru, tapi orang-orang kafir itu maksudnya berimanlah kalian. Tapi kalau yang sudah beriman, istaghfiru, ya mohon ampunlah kalian. Jadi kalau yang kafir itu ya kan belum beriman, maka kata istaghfir itu maknanya berimanlah kalian kepada Allah. Tapi kalau yang sudah beriman, maka makna istaghfir itu ya
memohon ampunlah kepada Allah atas perbuatan kalian. Ayat berikutnya, kaum Nabi Syuaib jawab lagi gini, qalu, nah ini dialog kan, saling menjawab. Ya Syuaib, ma nafqahu katsiran mimma taqulu wa inna lanaraka fina dha'ifan walau la rahtuka la rajamnaka wa ma anta alaina bi aziz. Kata kaumnya Nabi Syuaib, ya Syuaib, Syuaib, ma nafqahu katsiran mimma taqul. Kalau bahasa kitanya itu, saya tidak paham dengan apa yang kamu katakan itu. Apa ngomong terus aku radong. Kira-kira gitu. Jadi kira itu ngoceh terus, enggak, saya enggak paham dengan kira-kira gitu. Kalau saya mau gitu. Kamu itu wah, dhaifan, dhaif itu lemah, kamu enggak ada apa-apanya Syuaib. Enggak ada apa-apanya. Ya. Enggak ada apa-apanya di hadapanku. Andai kata saja bukan karena keluargamu, pasti sudah aku rajam. Jadi kaumnya itu masih mempertimbangkan keluarganya Nabi Syuaib. Kan tadi dari keluarganya sendiri. Kalau bukan karena keluargamu, kalau bukan karena ada hubungan kerabat denganmu, wahai Syuaib, sudah kami bunuh kamu. Ya, kami rajam, kami bunuh. Kemudian Nabi Syuaib jawab di ayat 92 dan ayat 93, dua ayat. Jawaban siapa? Nabi Syuaib. Ya qaumi arkhiti a'azzu 'alaikum minallah wattakhadtumuhu wara'akum dhikhriya. Inna rabbi bima ta'maluna muhit. Jawaban Nabi Syuaib, ya qaumi, wahai kaumku. Apakah karena pertimbangan keluarga? A'azzu 'alaikum minallah, lebih utama daripada Allah. Jadi saya berdakwah ya karena Allah, bukan karena keluarga. Kalau memang kalian mau membunuh, kira-kira ya bunuh saja. Jangan mempertimbangkan karena keluarga, tapi karena saya punya Allah, gitu kira-kira. Kemudian di ayat 93-nya, wa ya qaumi i'malu ala makanatikum inni amilun sawfa ta'lamuna may ya'tihi 'adabun yukhzi wa man huwa kadibun wartaqabu fi ma'akum wartaqibu inni ma'akum raqib. Akhirnya di ujungnya begini, kata Nabi Syuaib, i'malu ala makanatikum. Ya sudah, silahkan berbuat sekehendakmu. Akhirnya Nabi Syuaib ya, wes sakarepmu, kira-kira gitu. Terserah. Karena tadi juga si kaumnya bilang apa tadi? Wes pokoknya bicara banyak, ngopo gitu, jadi pokoknya gitulah. Akhirnya kata Nabi Syuaib, ya sudah, terserah kalian saja. Di ayat 94 dan 95 untuk menutup kisah Nabi Syuaib, inilah ending dari kisah Nabi Syuaib dengan kaumnya. Akhirnya Allah pun menurunkan siksanya sebagaimana kaum-kaum sebelumnya. Apa siksa atau apa azab yang diberikan oleh Allah kepada kaum Nabi Syuaib? Walamma jaa amruna, ketika telah datang amruna, perintah kami, maksudnya siksa azab yang sudah dijanjikan. Kami najaina Syuaiban walladina amanu ma'ah, kami selamatkan Nabi Syuaib dan orang-orang yang beriman, ya, yang mengikuti Nabi Syuaib, diselamatkan birahmatim minna, dengan rahmat kami. Wa khadatil ladina dhalamu sayhatun fa asbahu fi diyarihim jasimin. Wa khadat itu menjadikan, maksudnya tadi membinasakan orang-orang yang dolim, orang-orang yang tadi tidak beriman pada Allah. Apa bentuk azabnya? As-sayhah. Sayhah itu suara yang
besar seperti suara petir seperti yang menimpa kepada kaum sebelumnya itu ya. Jadi ditimpakan oleh Allah kepada satu kampung atau satu negeri Syuaib itu suara petir yang menggelegar sehingga fasbahu fi diyarihim jasimin, mereka semuanya mati di rumah masing-masing. Fi diyarihim ya. Jasimin itu bergelimpangan. Ibu kalau lihat ikan mati itu ya, jadi ikan mati sakolam bergelimpangan gitu. Bayangkan di kaum Madian itu, kampung, negeri Madian, semua orang meninggal dunia, bergelimpangan di rumahnya masing-masing itu dengan suara petir itu. Sampai akhirnya sebagai satu gambaran kampung Madian atau negeri Madian itu mati semuanya, disebut dalam ayat 95-nya, ka'allam yagnau fiha wa ala bu'dan li Madyana kama ba'idatis samud. Seolah-olah di kampung itu tidak ada negeri sama sekali gitu. Jadi sepi semuanya gitu. Jadi seolah-olah di Madian itu tidak ada penghuninya, seperti kampung yang belum terjamah manusia. Jadi mati semua, sepi semua gitu. Itulah Allah binasakan. Jadi kalau Allah berkehendak, sak kampung, sak negeri itu dibinasakan semuanya. Ibu-ibu, bapak-bapak, jemaah sekalian yang rahmat Allah SWT, cukup kajian kita pada kesempatan pagi ini. Kita mempelajari surat Hud tentang kisah Nabi Syuaib. Dua pokok pelajaran bahwa kita harus selalu menyembah kepada Allah dan jangan lupa biasakan dalam kita berbisnis, bermuamalah, bisnislah yang baik, bermuamalah yang baik. Contoh kasus dalam takaran dan timbangan, jangan sekali-kali kita berlaku curang walaupun sedikit. Jangan memperkaya dengan sesuatu yang kotor. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.